Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di mata pelajaran akuntansi dasar. Hari ini kita akan membahas tentang menyusun jurnal umum. Oke, agenda kita hari ini adalah menganalisis transaksi, menyusun jurnal umum, dan nanti yang terakhir kita akan latihan menyusun jurnal umum. Oke, perlu diketahui bahwa jurnal umum merupakan langkah awal yang harus kalian lakukan sebelum kalian bisa menyusun laporan keuangan di suatu perusahaan. Jadi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyusun jurnal umum. Apa sih itu jurnal umum? Menyusun jurnal atau menjurnal atau journalizing adalah melakukan kegiatan pencatatan transaksi perusahaan setelah dianalisis terlebih dahulu. Dua kompetensi yang harus kita miliki dalam menjurnal adalah memahami mekanisme debit kredit dan analisis transaksi. Analisis transaksi yang kita lakukan, yang pertama, akun apa yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi. Yang kedua, pengaruh transaksi apakah menyebabkan penambahan atau pengurangan. Nah, dua hal ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian cek kembali materi pertemuan minggu lalu. Oke, kita lanjut ke contoh. Misal, transaksi pertama. Pada tanggal 1 Januari 2016, Tuan Sena menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 10 juta. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita analisis dahulu akun apa yang terpengaruh atas transaksi di atas. Nah, akun yang terpengaruh adalah aset berupa kas bertambah dan ekuitas berupa modal Sena bertambah. Kenapa kas? Karena di transaksi tertuliskan Tuan Sena menyetorkan uang, berarti yang disetorkan adalah uang. Dalam perusahaan disebut dengan kas dan modal bertambah. Langkah yang kedua yaitu menentukan akan dicatat di sisi debit atau kredit. Nah, untuk mengetahui dua hal tersebut, perhatikan mekanisme debit kredit. Oke, di sini sudah terlihat di dalam tabel, untuk kelompok akun aset, apabila bertambah, akan dicatat di sisi debit. Apabila berkurang, akan dicatat di sisi kredit. Kemudian, untuk kelompok akun liabilitas, jika bertambah berada di sisi kredit, dan jika berkurang dicatat dalam sisi debit, dan seterusnya. Silahkan kalian lihat kembali catatan minggu lalu. Selanjutnya, hasil analisis tersebut kemudian dicatat ke jurnal umum. Oke, disajikan dalam tabel berikut ya. Akun yang dipengaruhi tadi di langkah pertama adalah aset berupa kas dan modal dan ekuitas berupa modal Sena. Nah, perubahannya, aset berupa kas bertambah dan ekuitas berupa modal Sena bertambah, masing-masing sebesar 10 juta. Berdasarkan mekanisme debit kredit, bisa kita lihat aset merupakan kelompok akun aset apabila bertambah akan dicatat di sisi debit. Jadi di sini kita catat di sisi debit. Kemudian untuk ekuitas jika bertambah akan dicatat di sisi kredit sehingga modal Sena kita catat di sisi kredit. Oke, sekarang kita catat ke dalam jurnal umum. Kolom jurnal umum terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, kemudian debit dan kredit. Langkah pertama, kalian harus catatkan dulu tanggal transaksi. Penyusunan jurnal umum dilakukan secara sistematis berdasarkan tanggal. Langkah yang kedua, di kolom keterangan kita tuliskan nama akun yang berpengaruh dari sebuah transaksi.
Oke, tadi di transaksi pertama tadi, akun yang terpengaruh adalah kas. Di debit, kita tuliskan kas di debit. Penulisan akun yang dilakukan adalah debit terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan akun yang di debit terlebih dahulu, sebesar 10 juta. Kemudian, akun yang dikredit adalah modal Sena. Penulisan akun yang berada di sisi kredit ditulis menjorok ke kanan, sebesar 10 juta. Oke, transaksi pertama selesai. Sudah kita catat ke dalam jurnal umum. Kemudian kita lanjut untuk transaksi kedua. Tanggal 2 Januari 2016 dibeli peralatan bengkel senilai 3 juta rupiah. Dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya di bulan depan. Oke, kita analisis dulu transaksi kedua. Akun yang terpengaruhi adalah aset berupa peralatan bengkel karena dia beli peralatan bengkel senilai 3 juta, otomatis bertambah 3 juta. Kemudian dia bayar tunai sebesar 1 juta, berarti aset berupa kas berkurang 1 juta. Kemudian sisanya dibayar bulan depan. Nah, karena dibayar bulan depan, otomatis timbul utang usaha. Masuk ke dalam kelompok akun liabilitas. Jadi, di transaksi kedua ini ada 3 akun yang terpengaruh atau yang dipengaruhi. Yang pertama, aset berupa peralatan bengkel bertambah senilai 3 juta, aset berupa kas berkurang senilai 1 juta, dan liabilitas berupa utang usaha bertambah senilai 2 juta. Nah, dicatatnya untuk aset tadi bertambah berarti di sisi debit ya. Kemudian aset berkurang dicatat di kredit, dan liabilitas bertambah dicatat di sisi kredit. Nah, kemudian kita catat di jurnal umumnya. Seperti ini. Tanggal 2 Januari 2016, peralatan bengkel debit 3 juta, kas kredit 1 juta, dan utang usaha kredit 2 juta. Kas dan utang ditulis menjorok ke kanan karena mereka berada di sisi kredit. Perlu diingat ketika mencatat sebuah transaksi, antara kolom debit dan kolom kredit harus balance, harus seimbang. Jadi, jika debitnya 3 juta, kreditnya pun juga harus 3 juta. Seperti itu, kita lanjut ke transaksi nomor 3. Tanggal 4 Januari 2016 dibeli perlengkapan bengkel secara kredit sebesar 3.500.000. Oke, akun yang dipengaruhi aset berupa perlengkapan bengkel bertambah ya, karena di sini dia beli perlengkapan bengkel, otomatis perlengkapan bengkel dia bertambah senilai 3.500.000. Kemudian utang usaha, mohon maaf tertulis aset, harusnya liabilitas ya. Jadi karena dibeli secara kredit berarti dia adalah hutang. Hutangnya bertambah 3.500.000. Nah, dicatat untuk aset bertambah dicatat di sisi debit, kemudian liabilitas bertambah dicatat di sisi kredit. Pencatatan jurnalnya seperti ini. Tanggal 4 Januari 2016, perlengkapan bengkel debit 3.500.000, utang usaha kredit 3.500.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi 4. Pada tanggal 5 Januari 2016, dibeli peralatan bengkel senilai 5 juta rupiah secara tunai. Akun yang dipengaruhi berupa aset, yaitu kas berkurang 5 juta, karena dia beli peralatan bengkel senilai 5 juta secara tunai, otomatis dia mengeluarkan kas atau mengeluarkan uang senilai 5 juta. Kemudian aset berupa peralatan bengkel bertambah. Nah, uang yang dia keluarkan tadi digunakan untuk beli peralatan bengkel, otomatis peralatan bengkelnya bertambah. Pencatatan jurnalnya, peralatan bengkel di debit, kemudian kas kredit. Perlu diingat ya, untuk menuliskan akun di jurnal umum yang ditulis terlebih dahulu adalah akun yang berada di sisi debit.
Jadi peralatan bengkel dulu ditulis di baris pertama, kemudian baris selanjutnya adalah kas, karena peralatan bengkel debit, kasnya kredit. Kita lanjutkan transaksi kelima. Tanggal 8 Januari 2016 dibayar premi asuransi sebesar 1.200.000. Oke, untuk transaksi kelima kita langsung catat saja di jurnal umum. Premi asuransi, membayar premi asuransi berarti premi asuransinya bertambah. Premi asuransi termasuk ke dalam kelompok akun aset. Jadi ketika dia bertambah akan dicatat di sisi debit. Kemudian kasnya dicatat di sisi kredit karena berkurang untuk membayar premi asuransi tadi. Lanjut ke transaksi ke-6. Tanggal 8 Januari 2016 dibayar beban macam-macam selama 1 minggu sebesar Rp200.000. Pencatatan jurnalnya sesuai dengan mekanisme debit kredit yang sudah kalian pelajari. Untuk beban apabila bertambah dicatat di sisi debit. Nah, karena kita bayar beban, otomatis akun beban kita akan bertambah. Jadi debitnya adalah beban macam-macam 200.000 dan kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 200.000. Kita lanjut ke transaksi ke-7. Tanggal 14 Januari 2016 diterima penerimaan jasa selama 2 minggu pertama sebesar 2.500.000. Transaksi ke-7 ini merupakan transaksi pendapatan jasa. Pencatatan jurnalnya sesuai dengan mekanisme debit kredit ya. Untuk kelompok akun pendapatan apabila bertambah dicatat di sisi kredit. Karena dia menerima pendapatan, berarti yang dia terima adalah kas. Jadi, kasnya bertambah di sisi debit 2.500.000, pendapatan bengkelnya bertambah di sisi kredit 2.500.000. Kita lanjutkan ke transaksi ke-8. Tanggal 15 Januari 2016, pekerjaan yang telah diselesaikan bernilai 500.000 akan dibayar bulan depan. Nah, transaksi ke-8 hampir sama seperti transaksi ke-7. Pencatatannya, karena tadi transaksi ke-8 ini merupakan transaksi penerimaan pendapatan, berarti pendapatan bengkel dia bertambah, dicatat di sisi kredit. Nah, kemudian ada keterangan akan dibayar bulan depan. Karena kalimat tersebut berarti akan timbul piutang usaha. Piutang usaha ini termasuk ke dalam kelompok akun aset. Jadi ketika dia bertambah akan dicatat ke dalam di sisi debit. Oke, kita lanjut transaksi ke-9. Tanggal 27 Januari 2016 diterima pendapatan dari Bank BJB, diterima pinjaman dari Bank BJB sebesar 5 juta rupiah. Pencatatan jurnalnya, karena dia menerima pinjaman berarti kas dia bertambah, dicatat di sisi debit. Pinjaman berarti utang atau liabilitas. Liabilitas ketika bertambah akan dicatat di sisi kredit. Jadi pencatatan jurnalnya adalah kas debit 5 juta, utang Bank BJB, kredit 5 juta. Kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Transaksi ke-10, tanggal 27 Januari 2016 dilunasi sebagian utang sebesar 2 juta rupiah. Oke, transaksi pelunasan utang. Jurnalnya adalah pelunasan utang, otomatis utang dia sudah berkurang karena sudah dilunasi. Nah, sesuai dengan mekanisme debit kredit, ketika utang atau liabilitas berkurang, dicatat di sisi debit. Jadi, utang usaha di debit, kemudian untuk melunasi utang, otomatis kita mengeluarkan kas. Berarti kas kita berkurang, dicatat di sisi kredit. Seperti itu.
Dari 10 transaksi di atas, jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tuliskan dulu kop jurnalnya, berisi tentang nama perusahaan, kemudian jurnal umum, dan bulan transaksi terjadi. Nah, jurnalnya seperti ini. Jadi, ketika kalian mencatat sebuah transaksi ke dalam jurnal, langsung saja kalian buat seperti ini. Untuk contoh-contoh tadi merupakan keterangan atau tata cara penyusunan jurnal umum. Jadi, ketika kalian diminta untuk menyusun jurnal umum, kalian susun seperti ini. Lanjutannya adalah ini. Jadi, transaksinya kita catat secara sistematis berdasarkan urutan tanggal. Kemudian di akhir, nanti ketika sudah selesai, harus kalian jumlah antara kolom debit dan kreditnya. Ketika jumlah debit dan kreditnya tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan. Jadi silahkan dicek kembali. Jadi untuk debit dan kredit, total akhirnya harus sama. Nah, setelah kita melihat beberapa contoh transaksi, sekarang kita latihan untuk menyusun jurnal umum. Kita susun jurnal umum milik Bengkel Abadi, yaitu perusahaan milik Tuan Hermawan. Transaksi yang terjadi adalah selama bulan Oktober 2013. Silahkan kalian kerjakan di buku masing-masing sesuai dengan contoh yang sudah Ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Ibu. Oke, demikian materi pada pertemuan hari ini. Silahkan kerjakan latihan di atas pada buku masing-masing, kemudian foto dan upload di Google Classroom masing-masing. Bila ada kesulitan, silahkan bertanya, bisa melalui WhatsApp. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Semoga hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Dari Ibu cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.